Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan peserta pendidikan guru penggerak se-Indonesia. Perkenalkan, saya Rian Amrullah Yasin. Saya adalah guru pendidikan Pancasila dari SMK Negeri 1 Trenggalek. Pada kesempatan kali ini telah hadir pada sesi wawancara kali ini beliau yang terhormat Bapak Subagas. Beliau ini adalah Kepala SMA Negeri 1 Karangrejo, Kabupaten Tulungagung. Senang sekali Pak bisa bertemu dengan panjenengan siang hari ini. Nah, begini Pak, jadi sesi wawancara kali ini adalah saya ingin mendapatkan informasi dari panjenengan tentang bagaimana panjenengan itu ketika mengambil keputusan, jadi ketika memutuskan suatu permasalahan, ketika Bapak menjadi Kepala Satuan Pendidikan atau Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Karangrejo, Kabupaten Tulungagung. Nah, mungkin saya langsung bisa menanyakan atau bertanya gitu Pak, pertanyaan gitu. Nah, selama ini kalau misalkan Bapak mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, terus untuk pengambilan keputusan, permasalahannya itu apakah dilema tentang etika atau bujukan-bujukan dari hal-hal yang bertentangan dengan norma itu sering muncul Pak? Ya, tidak sering, tapi mesti ada. Jadi tidak sering muncul di sekolah-sekolah kami, tetapi mungkin ada beberapa memang yang memerlukan pemikiran, pemusyawaratan dan pengkondisian terhadap pengambilan keputusan tersebut. Jadi mungkin jenengan bisa menyampaikan kepada saya secara spesifik permasalahan apa yang contohnya, secara spesifik operasional. Contohnya gini, misalkan panjenengan itu berhadapan dengan misalkan bawahan panjenengan guru, ya, guru yang kadang sulit mengikuti tata tertib, ya, gitu. Di situ kan ada dilema, misalkan kalau misalkan ditertibkan itu atau misalnya ada permasalahan guru yang mana itu ketika diputuskan itu dua-duanya pilihannya itu sama-sama benar. Misalkan ada guru panjenengan itu yang sering kirim diklat dan sebagainya, tapi di sisi lain kan meninggalkan kelas. Nah, seperti itu kan permasalahan harus diputuskan. Nah, itu contoh permasalahan. Jadi ada guru jenengan yang sering dipanggil ngikuti diklat, tapi di sisi lain harus meninggalkan kelas. Mungkin contohnya dilema itu seperti ini. Ini Mas, saya memang kemarin contoh guru seperti itu juga terjadi pada sekolah saya. Saya hanya memberikan pengarahan atau pengambil keputusan itu sangat sederhana. Membedakan suatu pekerjaan itu wajib atau sunnah. Jadi ketika seseorang itu melakukan kegiatan itu termasuk kewajiban seorang itu dalam melaksanakan tugasnya, atau pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan itu hanya sunnah atau penunjang dari kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh Bapak Ibu guru tersebut. Jadi utamanya ketika seorang guru itu tugas utamanya adalah mengajar di dalam kelas, maka yang harus diutamakan adalah memberi pengajaran kepada anak di dalam kelas. Ataupun kalau sekarang memberikan pelajaran bisa dilaksanakan secara daring, maka itu yang utama harus dilaksanakan. Kalau beliau bisa melaksanakan kegiatan secara simultan bersamaan, kegiatan itu tidak apa-apa dilaksanakan. Jadi dia tetap mengajar, dia tetap mengikuti kegiatan-kegiatan diklat atau mengikuti lomba-lomba yang diadakan oleh. Nah, jadi kegiatan itu wajib atau sunnah. Jadi yang pertama itu kan harus kewajibannya. Sedangkan yang lain itu kan pengembangan keprofesian dan berkelanjutan, itu kan hukumnya sunnah. Sunnah muakkad. Karena prestasi yang beliau raih juga nanti juga akan membawa prestasi terhadap sekolah. Itu. Kalau yang kedua Pak, ini agak sedikit bujukan moral, bujukan. Misalkan kan Bapak itu kan
ketika memimpin sekolah kan memiliki power atau kekuasaan. Kekuasaan itu bisa panjenengan jadikan sebagai sebuah keputusan. Kalau ada bujukan-bujukan yang terkait dengan pertentangan dengan etika, benar salah, itu bagaimana Bapak memutuskan? Yang pertama yang pasti, dasarnya pasti aturan undang-undang. Ya, yang tidak ditetapkan oleh pemerintah. Kalau tidak menyalahi kan tidak masalah. Iya. Lalu yang kedua itu kan ukurannya juga norma agama, nilai-nilai keagamaan, hak sosial, adat, gitu. Jadi apapun yang terjadi, ketika kita mengambil keputusan itu, yang penting itu tidak bertentangan dengan itu semuanya. Dan yang paling penting itu dilihat yang paling banyak manfaatnya terhadap seluruh warga sekolah. Jadi kalau ada pertentangan individu kelompok, yang didahulukan yang kelompok dulu nih. Iya. Jadi orientasi kelompok. Jadi keluarga besar saya di SMA Karangrejo itu selalu mengatakan bahwa ini adalah keluarga besar, baik atau buruknya sekolah juga ditentukan oleh seluruh anggota yang ada di dalam sekolah kelompok ini kan sekolah ini. Jadi kita tahu bahwa sekolah-sekolah yang mendapatkan permasalahan itu pasti dimulai dari orang-orang yang tidak senang terhadap sekolah yang ada di dalam sekolah itu sendiri. Jadi kan, nah, makanya ini kan harus diciptakan jiwa korsa semuanya. Jadi terus pokoknya kepentingan kelompok yang diutamakan, manfaat yang diutamakan, gitu ya. Kita nanti akan bisa mendukung seluruh keputusan ya. Jadi bukan keputusan kepala sekolah, tetapi ini adalah keputusan sekolah. Selanjutnya Pak, nah tadi kan sudah targetnya sudah, cara Bapak memutuskan itu seperti apa langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya kan semuanya kan dilihat dari keputusan itu ya sederhana atau berat atau dan lain sebagainya. Jadi ya kalau secara standar dia kan kita mungkin sama-sama dengan sebuah keluarga dimusyawarahkan dengan orang-orang yang berhubungan dengan permasalahan yang muncul. Kita kan punya wakasek, punya wakasek, sarana prasarana, kesiswaan, rumah, lalu ada wali kelas, ada BK, ada pembina OSIS, lalu di samping kita depan kita ada komite. Tinggal sekarang permasalahan yang mana yang harus diputuskan bersama. Misalnya nih seperti contoh yang dari dalam, masalah dari dalam. Ya dari dalam paling misalnya dengan kesesuaian belum ya. Yang pertama kan kita ngomong dulu dengan Pak Kasek Mas lah misalnya kan. Ini kan Mas harus menjembatani antara kepala sekolah dengan seluruh warga dalam hubungan kemasyarakatan, hubungan sosial itu teman. Jadi setelah itu misalnya itu sudah, nanti kita bicara lagi dengan permasalahan apa yang muncul, mungkin dengan kurikulum akademik gitu ya. Kita satu lagi Pak, ada 3 lagi pertanyaan. Nah, kapan keputusan itu Bapak ambil secara langsung dalam hal-hal apa? Misalkan, oh ini harus saya, ketika saya tahu masalah, keputusan harus saya ambil secara langsung. Oh ini tidak, saya amati dulu. Nah, 2 model ini Bapak terapkan itu dalam hal-hal yang bagaimana ketika mengambil keputusan ya, seperti kalau itu? misalnya keputusan itu berhubungan dengan keputusan yang berhubungan dengan penyikapan atau menindaklanjuti aturan-aturan yang sudah jelas itu, saya kan bisa melaksanakan keputusan secara langsung. Nanti sudah jelas aturannya secara teknis bagaimana nanti pelaksanaan operasional dan lain sebagainya. Oh ya, makanya harus dilaksanakan seperti ini. Semua yang ada di samping saya kan harus melaksanakan sesuai dengan aturan, kan sudah enak itu teman. Tapi kalau permasalahan itu tidak ada aturan yang mendasari untuk pelaksanaan operasionalnya, ya maka kita harus melaksanakan secara bermusyawarah dulu. Ini bagaimana cara melaksanakan supaya berjalan dengan lancar dan sukses. Terus yang mendukung panjenengan itu dalam pengambilan keputusan selama ini siapa saja Pak? Kalau di sekolah itu yang kok mendukung? Yang mendukung terutama Pak Kasek. Lalu
Lalu kalau berhubungan dengan sesuatu mulai dari wali kelas dan enggak, lalu nanti wali murid. Lalu kalau berhubungan dengan kebijakan-kebijakan sekolah yang berhubungan dengan finansial atau dengan apa ya, pokoknya dengan pembiayaan keuangan, biasanya kita dengan komite. Kan sudah ada porsinya sendiri jelas, tidak perlu. Terus tantangan yang paling berat itu, yang paling menantang ketika dalam pengambilan keputusan itu yang bagaimana Pak? Pengalaman panjenengan ketika dimusyawarahkan dan sudah dimufakati bersama untuk melaksanakan kegiatan, tetapi masih belum bisa berjalan dengan lancar dan sukses, itu kan perlu apa ya, inovasi kreativitas dari kepala sekolah untuk menyelesaikan permasalahan. Kita sudah merencanakan, memusyawarahkan untuk menyelesaikan atau melaksanakan suatu kegiatan, tetapi kok ternyata ini tidak sesuai target. Ini makanya kan perlu ada inovasi dari kreativitas dari kepala sekolah, bagaimana untuk tanpa menyudahi pemufakatan gitu. Tetapi ada sesuatu yang lebih dilakukan. Memang kedua ini sudah misalnya 99 juta, ada 1 juta lagi yang pamungkas disembunyikan. Jadi terus yang terakhir Pak, kalau bisa merefleksikan, Bapak itu tipe pemimpin seperti apa ketika mengambil keputusan? Saya itu demokratis. Kalau ada sesuatu, walaupun saya tidak bermusyawarah, biasanya saya sampaikan kepada saya. Jadi ada permasalahan seperti ini. Jadi kalau saya diam, tidak perlu ada rapat, tidak perlu ada musyawarah, mereka sudah tahu. Jadi Bapak tidak bisa melaksanakan mengambil keputusannya. Tetapi kalau memang itu perlu mengambil keputusan, biasanya tuh tidak diajak untuk mengambil keputusan biasanya ya. Kan biasanya hanya dimintai data-data, keterangan dan lain sebagainya, informasi tentang suatu kegiatan itu. Kalau mereka sudah paham ya langsung saya biasanya ini bagaimana Pak kalau seperti itu. Berarti langsung action Pak ya? Langsung action. Tidak perlu proses yang panjang. Tetapi semua kegiatan itu seharusnya itu teradministrasi dengan baik. Terima kasih Pak Bagas atas waktu yang sudah diberikan. Menarik sekali informasi yang dari panjenengan, hingga ini bisa menjadi pelajaran para guru, para peserta pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 se-Indonesia mungkin Pak ya. Jadi mohon izin nanti ini videonya akan ditayangkan juga. Sekali lagi terima kasih, semoga panjenengan sehat selalu, tetap sehat, kuat dalam melaksanakan mengemban amanah sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Karangrejo, Kabupaten Tulungagung. Terima kasih atas waktunya. Amin. Demikian sahabat pendidikan guru penggerak yang kami banggakan. Sesi wawancara dengan Pak Subagas telah saya laksanakan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran atas apa yang sudah kita, atau informasi yang sudah diberikan oleh Pak Subagas terkait dengan keputusan ketika beliau menjadi pemimpin di satuan pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengambil keputusan